Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang etika digital, di mana saya akan membahas tentang adaptasi teknologi, solusi dan permasalahan teknologi, ujaran kebencian, netizen, influencer, hoax, pornografi, serta juga dengan porno aksi. Di era digital, etika komunikasi menjadi semakin krusial karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat telah mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Etika digital melibatkan prinsip-prinsip dan norma yang mengatur perilaku pengguna dalam menciptakan, menyebarkan, dan mengonsumsi konten dengan tanggung jawab. Etika dan moral memiliki keterkaitan satu sama lain. Moral adalah sikap atau perbuatannya, sedangkan etika adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, etika adalah sebuah perilaku ataupun kebiasaan manusia yang menegaskan mana yang baik dan juga mana yang buruk. A. Adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi adalah kemampuan untuk menyelesaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menguasai dan menerapkan teknologi baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi di era digital berkembang sangat pesat. Salah satu parameter dilihat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Era digital ditandai dengan ditemukannya brand-brand sebagai berikut, dan diprediksi akan terus berkembang inovasi teknologi selanjutnya. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan penggunaan internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif, yaitu dapat memberikan informasi dan edukasi, serta digunakan sebagai e-commerce. Namun juga dapat berdampak negatif, dapat menjadi malas dan kontraproduktif, menyebarkan hoax atau informasi palsu. Pilih dan gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk orang banyak. Adaptasi teknologi juga bisa diartikan sebagai proses mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem yang sudah ada. Adaptasi teknologi menjadi kunci keberhasilan bagi individu dan juga organisasi di era yang terus berkembang ini. Adaptasi teknologi dapat dilakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi manfaat teknologi baru, menilai kompatibilitasnya dengan sistem yang ada, menerapkannya secara efektif, membangun budaya perubahan, melakukan evaluasi dan pengoptimalan. Perkembangan teknologi telah memasuki banyak industri seperti teknologi, perekonomian, manufaktur, dan juga jasa. Teknologi telah membuat banyak hal menjadi lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Mengapa adaptasi teknologi itu penting? Yang pertama yaitu meningkatkan efisien operasional. Dengan mengadopsi teknologi terbaru, proses bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan juga efisien. Misalnya, penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dapat membantu dalam mengatur tugas, mengelola sumber daya, dan juga melacak kemajuan pekerjaan dengan lebih efektif. Yang kedua, memperkuat daya saing. Di pasar yang kompetitif, perusahaan yang cepat beradaptasi dengan teknologi memiliki keunggulan lebih dibandingkan yang lambat. Teknologi dapat membantu dalam mengembangkan produk baru, meningkatkan layanan pelanggan, dan juga menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Manfaat adaptasi teknologi yang pertama, peningkatan produktivitas. Alat dan sistem berbasis teknologi dapat mengotomatisasi tugas rutin, sehingga karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan juga kreatif. Yang kedua yaitu keamanan data yang lebih baik. Teknologi modern menawarkan solusi keamanan canggih yang melindungi data penting dari ancaman siber. Yang ketiga, akses informasi yang lebih mudah. Teknologi memungkinkan akses informasi yang cepat dan mudah dari mana saja dan juga dari kapan saja, meningkatkan fleksibilitas dan juga responsivitas. Yang keempat, ini ada kolaborasi yang lebih baik. Alat kolaborasi seperti platform berbasis cloud memungkinkan tim bekerja sama secara real-time meskipun berada di lokasi
teknologi yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengimplementasikan adaptasi teknologi? Untuk yang pertama yaitu dengan cara identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam adaptasi teknologi adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik perusahaan ataupun individu. Analisis ini membantu menentukan teknologi mana yang paling relevan dan juga mana yang paling bermanfaat. Yang kedua ada rencana implementasi setelah kebutuhan diidentifikasi. Buat rencana implementasi yang jelas. Rencana ini harus mencakup timeline, anggaran, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada pelatihan dan juga pengembangan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam menggunakan teknologi baru dengan efektif. Pelatihan dapat mencakup workshop, kursus online, ataupun pelatihan langsung. Yang keempat ini ada evaluasi dan penyesuaian. Setelah teknologi diimplementasikan, lalu evaluasi berkala untuk memastikan teknologi tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Lakukan penyesuaian ini jika diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Adaptasi teknologi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak di era digital ini. Dengan mengadopsi teknologi, perusahaan dan juga individu dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan juga mendorong inovasi. B. Solusi dan permasalahan teknologi. Permasalahan teknologi dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, akses, keamanan, dan juga dampak sosial. Yang pertama, permasalahan infrastruktur. A. Keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan juga listrik. Solusi dari permasalahan ini yaitu menggunakan teknologi satelit, menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan jaringan darat. Yang selanjutnya yaitu solusinya menggunakan balon internet. Solusi alternatif yang lebih murah dan juga fleksibel. Memanfaatkan energi terbarukan. Solusi ini menggunakan sinar matahari dan juga angin untuk membangun sistem kelistrikan yang mandiri. B. Kurangnya akses ke data berkualitas. Solusi untuk permasalahan ini yaitu untuk memperbaiki masalah kualitas data, identifikasi akar permasalahan seperti informasi yang duplikat, tidak lengkap, atau kadaluarsa. Terapkan teknik pembersihan data seperti deduplikasi, aturan validasi, dan juga imputasi untuk memastikan keakuratan. 2. Permasalahan akses. Kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses terhadap teknologi antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Solusi untuk permasalahan ini yaitu infrastruktur digital, pembangunan jaringan internet dan juga teknologi komunikasi yang merata, terutama di daerah yang tertinggal. B. Kesenjangan akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan juga layanan kesehatan berbasis teknologi. Solusi pendidikan yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan, membangun sekolah baru, memperbaiki jalan, dan juga menyediakan peralatan pendidikan yang memadai. Memanfaatkan program CSR perusahaan untuk mendukung pendidikan. Untuk solusi peluang ekonomi yaitu memberikan pelatihan keterampilan kerja. Untuk solusi layanan kesehatan yaitu meningkatkan infrastruktur kesehatan, membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil, seperti di pulau-pulau kecil dan juga pedalaman. 3. Permasalahan keamanan. Ancaman keamanan siber seperti perentasan, pencurian data, dan juga penipuan. Solusi dari permasalahan ini yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan juga unik. Aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Gunakan enkripsi. Selanjutnya yaitu masalah keamanan pada platform digital seperti pelecehan dan juga pencurian uang. Solusi dari permasalahan ini yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan juga unik. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir ataupun nama anggota keluarga. Sebaiknya menggunakan kombinasi huruf besar dan juga kecil, angka, serta simbol untuk membuat kata sandi yang sulit dibobol. Selanjutnya, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Autentikasi 2 faktor menambahkan lapisan perlindungan tambahan dengan meminta kode verifikasi selain kata sandi. Teknologi ini memastikan bahwa meskipun kata sandi dicuri, akun Anda tetap aman. Permasalahan sosial elektron.
Pengurangan interaksi sosial. Solusinya dari permasalahan ini yaitu meningkatkan interaksi sosial. Bergabunglah dengan komunitas, organisasi, ataupun kelompok yang sesuai dengan minat Anda. Selanjutnya yaitu berlatih keterampilan sosial. Latihlah empati, komunikasi, dan juga penyelesaian konflik. Berpartisipasi aktif, terlibat dalam kegiatan sosial, meskipun terasa tidak nyaman. Gangguan kesehatan mental. Solusi untuk permasalahan ini yaitu terapi psikoterapi, seperti Cognitive Behavioral Therapy ataupun CBT, Acceptance dan Commitment Therapy ataupun ACT. Selanjutnya yaitu obat-obatan. Obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya, perubahan gaya hidup, menjaga pola tidur yang cukup, menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan juga menghindari penggunaan alkohol ataupun obat-obatan yang terlarang. Membatasi penggunaan gadget, serta menjaga kesehatan fisik. Selanjutnya yaitu masalah sosial, seperti bullying ataupun konflik sosial. Solusi dari permasalahan ini yaitu memberikan perlindungan kepada korban, memberikan dukungan dan juga bantuan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan juga regulasi emosi. Mengajarkan empati, ajarkan anak untuk menghormati sesama dan menghindari perilaku yang menyakiti orang lain. Kurangnya rasa nasionalisme. Solusi untuk permasalahan ini yaitu pendidikan, mengajarkan Pancasila dan juga kewarganegaraan di sekolah. Mengajarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan juga mengajarkan bahasa dan budaya daerah. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan juga mengamalkannya. Mengajarkan pendidikan karakter yang berakar pada sains dan juga kebudayaan serta religi. Solusi selanjutnya yaitu kebudayaan, mengenal dan juga melestarikan budaya Indonesia, terutama budaya daerah sendiri, menonton film dan juga mendengarkan musik yang bertema perjuangan Indonesia, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan juga hari nasional. Solusi selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti penyampaian aspirasi dan juga pendapat melalui lembaga negara, memilih kepala pemerintahan melalui pemilu, mengawasi kinerja dan juga pelaksanakan politik, tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita bohong, serta menghargai para seniman dengan tidak membeli karya bajakan. Penyalahgunaan teknologi seperti kecanduan game dan juga pornografi. Solusi dalam permasalahan ini yaitu menjauhkan konten negatif, hindari menonton konten pornografi dan bermain game yang berbau kekerasan ataupun pornografi. Solusi selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan hidup, cukupkan tidur, makan yang sehat dan juga berolahraga. Selanjutnya yaitu solusinya membangun hubungan sosial, memperbanyak interaksi dengan keluarga dan juga teman. Selanjutnya itu permasalahan lain, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Solusinya yaitu batasi waktu penggunaan, tentukan waktu khusus untuk menggunakan gadget, misalnya setelah pulang kerja. Selanjutnya yaitu tingkatkan aktivitas offline seperti berolahraga, membaca, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga teman-teman. Hindari gadget saat tertentu. Jangan gunakan gadget saat makan, bekerja, berkendara, atau saat bersama orang lain. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan fisik. Solusi dari permasalahan ini yaitu makan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, menjaga kualitas tidur, mengelola stres, minum air putih yang cukup, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya yaitu penurunan produktivitas. Solusi dari permasalahan ini yaitu tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Identifikasi apa yang ingin dicapai dan buat rencana tindakan yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan teknologi manajemen waktu. Metode seperti Pomodoro ataupun Eisenhower Metric dapat membantu mengatur prioritas dan juga fokus pada tugas yang paling penting. Dampak lingkungan seperti sampah elektronik. Solusi dalam permasalahan ini yaitu daur ulang. Universal Eco menyatakan bahwa daur ulang adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi dampak e-waste. Komponen elektronik seperti logam mulia, plastik, dan kaca dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Pastikan daur ulang dilakukan oleh fasilitas yang memiliki izin dan perlengkapan khusus untuk menangani bahan berbahaya.
C. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ungkapan atau pernyataan yang menyinggung, merendahkan, atau mengancam individu ataupun kelompok berdasarkan atribut-atribut tertentu, seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, disabilitas, ataupun identitas lain. Ujaran kebencian dapat berupa kata-kata, tulisan, gambar, dan juga bentuk ekspresi lainnya yang ditujukan untuk merendahkan dan juga menyerang kelompok tertentu. Konsekuensi dan juga dampak ujaran kebencian. Dampak sosial, ujaran kebencian dapat memperburuk hubungan antara kelompok, meningkatkan ketegangan sosial, dan juga merusak kohesi masyarakat. Yang kedua yaitu dampak psikologis. Korban ujaran kebencian dapat mengalami dampak psikologis seperti stres, depresi, ataupun trauma. Yang ketiga, dampak hukum di banyak negara. Ujaran kebencian dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, batasan dan juga penegakan hukum mengenai ujaran kebencian ini dapat bervariasi tergantung pada hukum setempat. Hukuman untuk ujaran kebencian digital, terutama yang menyangkut SARA, diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE 2024. Pasal ini mengatur tentang penyebaran informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, ataupun mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian ataupun musuhan terhadap individu ataupun kelompok tertentu, berdasarkan suku, agama, ras, dan juga antar golongan atau SARA. Ancaman pidana yaitu pelanggaran pasal ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan juga denda paling banyak sebesar 1 miliar. Pencegahan dan juga penanganan. Yang pertama, pendidikan dan juga kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya ujaran kebencian dan juga mendidik masyarakat tentang toleransi dan juga menghargai terhadap keberagaman. Yang kedua yaitu peraturan dan penegakan hukum mengimplementasikan dan juga menegakkan undang-undang yang membatasi ujaran kebencian, sambil memastikan bahwa hak kebebasan berbicara tetap dihormati. Yang ketiga, platform online media sosial dan juga platform online sering memiliki kebijakan dan juga alat moderasi untuk menangani ujaran kebencian. Penting bagi pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar ketentuan tersebut. D. Netizen. Netizen adalah istilah yang merujuk pada penggunaan internet yang aktif, khususnya dalam komunitas online atau media sosial, yang terlibat dalam interaksi, berbagai informasi, dan juga berpartisipasi dalam diskusi. Lebih detailnya, netizen adalah individu yang menggunakan internet untuk berinteraksi dengan orang lain, menyampaikan pendapat, dan juga terlibat dalam berbagai aktivitas online. Hak netizen. Hak netizen adalah hak-hak digital yang berlaku di dunia online, termasuk kebebasan, berekspresi, hak untuk berbagi, hak untuk melindungi privasi, dan juga hak untuk mengakses informasi dan hak untuk berkumpul. Yang pertama, elaborasi. Kebebasan berekspresi. Netizen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi secara bebas melalui media sosial, namun tetap bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, hak berbagi. Netizen berhak untuk berbagi informasi, konten, dan karya mereka dengan pengguna lain di internet. Yang ketiga ini ada hak privasi. Netizen berhak untuk melindungi data pribadi mereka dan mengatur bagaimana informasi mereka digunakan di dunia online. Yang keempat ada hak akses informasi. Netizen berhak untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan secara bebas dan leluasa melalui internet. 5. Hak berkumpul. Netizen berhak untuk berkumpul dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui platform online seperti media sosial dan juga forum. Yang keenam ada hak konsumen. Netizen juga memiliki hak konsumen seperti hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang produk dan juga layanan serta hak untuk mengajukan komplain jika merasa dirugikan. Pembatasan hak netizen. Penting untuk diingat bahwa kebebasan berekspresi di dunia online memiliki batasan. Beberapa contoh pembatasan tersebut adalah yang pertama, menghindari penyebaran informasi palsu. Netizen harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebarkan dan tidak boleh menyebarkan berita bohong atau informasi yang menyesatkan. Yang kedua, menjaga etika.
Dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna lain di dunia online, netizen harus menjaga etika dan tidak menggunakan bahasa yang kasar, provokatif, ataupun menghina. Yang ketiga, menghargai hak orang lain. Netizen harus menghargai hak-hak orang lain, termasuk hak privasi, hak cipta, dan juga hak nama baik. Yang keempat, menghindari penyebaran konten sara. Netizen tidak boleh menyebarkan konten yang mengandung unsur sara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan, pornografi, ataupun kekerasan. Yang kelima, menghindari perilaku cyberbullying. Netizen tidak boleh melakukan cyberbullying ataupun tindakan kekerasan lainnya terhadap pengguna yang lain. Dasar hukum, kebebasan berekspresi dan hak-hak digital netizen di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 28E ayat 3 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan pengeluaran pendapat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau ITE. Ada influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan menggerakkan orang lain dalam jumlah yang banyak atau massa untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu dan tidak terbatas ruang dan juga waktu. Secara umum, siapa saja yang dapat mempengaruhi massa untuk melakukan sesuatu, maka ia sebenarnya memiliki kemampuan influencer. Menurut Kamus Merriam-Webster, influencer diartikan sebagai orang yang memberikan pengaruh atau menginspirasi dalam membimbing tindakan orang lain. Jenis-jenis influencer. Di era digital seperti sekarang, influencer dapat dilihat sebagai pekerjaan ataupun peluang karir yang cukup menjanjikan. Jenis-jenis influencer bisa dibedakan dari jumlah pengikut dan media yang digunakan untuk melakukan promosi barang. Yang pertama ada micro-influencer, yaitu influencer dengan jumlah pengikut sekitar 10.000 atau kurang dari itu. Kekuatan micro-influencer adalah keterkaitan atau imajemen dengan pengikutnya. Menurut hasil studi, kemungkinan konsumen membeli produk rekomendasi micro-influencer 82%. Yang kedua ada makro-influencer. Kedua ada makro-influencer yaitu influencer dengan jumlah pengikut sekitar 100.000. Sosok makro-influencer ini memungkinkan cukup terkenal meski tidak terlalu tenar seperti selebritis. Makro-influencer mempunyai potensi untuk mempromosikan suatu barang ke lebih banyak orang, bahkan bisa membuat produk tersebut terlihat eksklusif. Yang ketiga ada premium influencer, yaitu top influencer dengan jumlah pengikut paling banyak di atas 100.000, bahkan bisa mencapai jutaan. Tetap dinilai menjanjikan karena bisa menjangkau pesanan yang lebih luas. Tanggung jawab influencer, tanggung jawab moral. Influencer harus menjaga reputasi dan juga kredibilitas mereka untuk memberikan informasi yang lebih benar dan juga bertanggung jawab. Memperkuat hubungan dengan pengikut. Influencer harus menjaga hubungan yang sehat dengan pengikut mereka dengan memberikan konten yang bermanfaat dan juga relevan. Menghindari pengaruh negatif. Influencer harus menghindari mempromosikan produk ataupun merek yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan ataupun kesejahteraan pengikut mereka. Tanggung jawab terhadap pengikut. Memberikan informasi yang benar. Influencer harus memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan kepada pengikut mereka adalah benar dan tidak ada yang menyesatkan. Menjaga integritas. Influencer harus menjaga integritas mereka dalam mempromosikan produk ataupun merek dan tidak boleh mempromosikan produk ataupun merek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Membangun komunitas. Influencer harus membangun komunitas yang positif dan mendukung bagi pengikut mereka. Contoh tanggung jawab influencer, memperbaiki konten yang salah. Jika influencer melakukan kesalahan dalam konten promosi mereka,
Mereka harus mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada pengikut mereka, menolak kerjasama. Jika influencer merasa bahwa suatu kerjasama promosi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, mereka dapat menolaknya. F. Hoax. Hoax adalah informasi yang disebarkan secara sengaja untuk menipu ataupun mengelabui, seringkali dengan tujuan untuk mengganggu ketenangan ataupun menimbulkan keresahan di masyarakat. Hoax dapat berupa berita palsu, klaim yang tidak valid, ataupun cerita yang direkayasa. Informasi yang dibuat-buat ataupun direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Jenis-jenis hoax. Yang pertama ada satire ataupun parodi. Satire atau parodi adalah sebuah konten yang memang sengaja dibuat seseorang. Konten-konten jelas ini banyak digunakan untuk menyindir pihak tertentu. Selain itu, konten-konten jenis satire ini juga dibuat sebagai suatu bentuk kritik. Kritik yang disampaikan bisa dalam hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun untuk mengkritik isu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Konten satire sebenarnya belum sepenuhnya dapat dikatakan konten yang berbahaya. Konten satire ini juga biasanya tidak berpotensi memiliki unsur kejahatan. Tetap saja konten-konten seperti ini masih banyak mengecoh masyarakat. Banyak masyarakat yang serius menanggapi konten tersebut. Masyarakat yang menonton secara langsung bisa saja percaya, ini juga akan menjadi berita hoaks. Yang kedua yaitu konten menyesatkan. Konten yang menyesatkan juga kerap dibuat secara sengaja. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menjelek-jelekan seseorang ataupun sesuatu. Hal-hal yang diangkat dalam konten tersebut juga dapat menyangkut satu orang maupun banyak orang. Konten-konten jenis ini dibuat untuk mengiring opini masyarakat. Konten menyesatkan dibuat dengan memanfaatkan informasi asli. Informasi-informasi itu bisa saja berupa pernyataan resmi, gambar atau foto, statistik, ataupun lain-lain. Informasi tersebut akan diedit sedemikian rupa, sehingga informasi dengan konten yang akan dibuat tidak memiliki hubungan. Yang ketiga ini ada konten tiruan. Konten tiruan adalah informasi yang ada di konten-konten jenis ini. Biasanya diambil dari informasi yang benar. Contohnya seperti mengutip pertanyaan, tokoh yang terkenal, ataupun berpengaruh. Konten jenis ini tidak hanya dibuat untuk pribadi. Banyak konten-konten jenis ini yang dibuat untuk mempromosikan sesuatu. Konten ini dibuat untuk menipu melalui konten serupa dengan aslinya. Para penipu akan membuat konten yang mirip, contohnya seperti layanan suatu aplikasi. Banyak orang yang mengatasnamakan sebuah aplikasi untuk menipu, mengikuti format penulisan hingga sapaan. Bahaya hoaks di dunia digital. Yang pertama, ketegangan sosial. Hoaks dapat menciptakan keributan dan perpecahan di masyarakat. Karena informasi palsu dapat memicu reaksi emosional dan juga tindakan yang tidak terduga. Yang kedua, kerugian finansial. Hoaks yang menyangkut investasi ataupun produk dapat merugikan masyarakat secara finansial karena mereka mungkin membuat keputusan yang salah berdasarkan informasi yang palsu. Yang ketiga ini ada kerugian reputasi. Hoaks yang menyangkut individu ataupun organisasi dapat merusak reputasi mereka sehingga mereka kehilangan kepercayaan dari publik. Yang keempat ada pemicu kekerasan. Dalam kasus ekstrim, hoaks dapat membuat kekerasan ataupun memicu kekerasan. Karena informasi palsu dapat digunakan untuk memprovokasi dan juga mendorong tindakan yang merusak. Cara menangani hoaks. Yang pertama, peningkatan literasi digital. Latih diri untuk berpikir kritis dan juga analisis terhadap informasi yang diterima di media sosial. Periksa sumber informasi sebelum mempercayainya dan cari tahu kredibilitasnya. Jangan langsung menyebarluaskan informasi tanpa verifikasi dan sering terlebih dahulu sebelum membagikan. Yang kedua, verifikasi informasi. Periksa keakuratan informasi dengan sumber resmi atau media yang terpercaya. Jangan percaya pada judul atau klaim yang sensasional dan teliti fakta di baliknya. Jika informasi disertai gambar atau video, periksa keasliannya menggunakan layanan pencarian gambar terbalik. Yang ketiga ada pelaporan hoaks. Laporan konten hoaks kepada platform media sosial yang bersangkutan dan gunakan fitur pelaporan yang disediakan. Laporkan konten hoaks Kementerian Komunikasi dan juga Informatika ataupun Kominfo melalui email. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan pentingnya literasi digital.
Sampaikanlah informasi tentang hoaks kepada keluarga, teman, dan juga orang-orang di sekitar Anda. Dengan meningkatkan literasi digital, memeriksa keakuratan informasi, dan melaporkan konten hoaks, masyarakat dapat mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh penyebaran informasi palsu di dunia digital. G. Pornografi dan juga pornoaksi. Pornografi adalah media yang membuat gambar, tulisan, suara, atau bentuk pesan lainnya yang eksploitasi seksual dan juga kecabulan. Pornografi melanggar norma kesusilaan. Pornografi bisa tersebar melalui berbagai media komunikasi dan juga pertunjukan di muka umum. Pornografi di Indonesia merupakan perbuatan yang ilegal, namun penegakan hukumnya lemah. Pornoaksi adalah perbuatan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan erotika di muka umum. Ini mencakup sikap, perilaku, gerakan tubuh, dan suara yang erotis dan juga sensual, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral, dan juga kesopanan. Penyebab kecanduan yang pertama faktor internal, ketidakseimbangan zat kimia di otak. Senyawa kimia seperti dopamin, serotonin, dan juga norepinefrin memiliki peran penting dalam mengatur suasana hati dan juga perilaku. Ketidakseimbangan zat-zat ini dapat memicu perilaku agresif dan juga kecanduan pornografi. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Gangguan seperti kecemasan, depresi, dan juga masalah psikologis lainnya dapat menyebabkan seseorang mencari pelarian dari stres melalui PMO. Yang ketiga, trauma masa lalu. Pengalaman buruk seperti pelecehan fisik ataupun seksual dapat menyebabkan seseorang mencari pengalihan perhatian melalui aktivitas seksual. Dampaknya yaitu yang pertama, depresi dan juga kecemasan. Berbagai penelitian telah menemukan hubungan antara konsumsi berlebihan pornografi dan juga dengan risiko depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Paparan berulang terhadap konten seksual eksplisit dapat menyebabkan perubahan mood yang drastis dan meningkatkan tingkat stres. Yang kedua yaitu perasaan bersalah dan rasa malu. Dampak dari pornografi selanjutnya adalah perasaan bersalah dan rasa malu. Beberapa orang mungkin merasa bersalah atau malu setelah mengonsumsi pornografi, terutama jika mereka menganggapnya bertentangan dengan nilai-nilai moral ataupun agama mereka. Perasaan ini dapat menyebabkan peningkatan stres dan mengganggu kesejahteraan mental. Cara untuk terhindar dari pornografi dan juga pornoaksi. Yang pertama, menghindari konten pornografi seperti memblokir situs dewasa dan juga menghapus konten pornografi. Yang kedua, ada mencari pengalihan seperti berolahraga, membaca buku, ataupun mengikuti kegiatan sosial. Jika Anda sudah kecanduan pornografi, Anda bisa menghubungi psikolog ataupun psikiater, bergabung dengan komunitas daring yang membantu mengatasi kecanduan pornografi. Yang ketiga, mengikuti terapi seperti psikoterapi, terapi grup, ataupun hipnoterapi. Yang keempat, melakukan perubahan gaya hidup seperti memblokir akses terhadap materi pornografi. Dasar hukum. Tindak pidana pornoaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal-pasal yang terkait antara lain pasal 36 yang mengatur tentang pornoaksi di ruang publik dan pasal 6 yang mengatur tentang larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi. Sanksi pidananya yaitu sanksi pidana untuk tindak pidana pornoaksi bervariasi tergantung pada jenis perbuatan dan tingkat keparahan. Hukuman dapat berupa kurungan penjara atau denda. Kesimpulan dari materi saya yaitu etika berkomunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia era digital. Etika ini mencerminkan kepribadian individu dan juga mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Implementasi etika di dunia digital mencakup penggunaan privasi, profesionalisme, dan norma yang berlaku untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan. Tanpa etika, berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, penipuan, dan pelanggaran privasi bisa terjadi. Setiap individu perlu memahami dan membedakan tindakan yang patut dan tidak patut serta bertanggung jawab dalam komunikasi digital. Orang tua juga berperan penting dalam mendidik anak tentang etika di dunia maya. Dengan demikian, etika berkomunikasi harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak
dan juga menjaga harmoni sosial. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.